Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Coffee Talk on TV. Dan spesial di hari ini kita mengundang narasumber kita yang ada di lantai 2 Yogyakarta, tepatnya dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari, Yogyakarta. Beliau adalah Dr. Ida Rohmawati, Magister Sains, spesialis kedokteran jiwa, konsulen. Dan beliau sudah hadir di sebelah kanan saya. Tema apa yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan? Temanya adalah tentang sleeping healthy atau tidur yang sehat, kira-kira demikian. Nah, tidur yang sehat atau sleeping healthy itu seperti apa? Bersama dengan saya Budi Santoso, kita bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio TVmu. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Dr. Ida. Waalaikumsalam Mas Budi. Assalamualaikum pemirsa TV Muhammadiyah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Nah, keren, akhirnya. Kan? Nah, akhirnya kan. Setelah biasanya ketemunya lewat Zoom. Nah, itu. Setelah sekian purnama kita Zoom-zooman. Jadi beliau ini ternyata saya juga baru tahu ya pemirsa TVmu. Beliau itu selain psikiater, aktivis yang selalu memberikan konsultasi kepada pasien-pasien yang sedang dirundung permasalahan psikologi. Tapi beliau ternyata juga seorang penyiar loh. Mantan. Iya, kalau saya kan profesinya artis ya. Kalau dokter itu hobi. Iya. Jadi kalau pekerjaannya adalah artis. Nah, cuma nggak ada yang nanggap ini, cuma TVmu aja yang nanggap ini ya. Baik, nah oleh karena hari ini kita bersama dengan artisnya, psikiaternya di Muhammadiyah. Maka yuk kita bareng-bareng menyimak, dan kalaupun teman-teman pengen berinteraksi juga boleh. Nanti bisa kontak kita di line telepon yang ada di bawah layar nih. Biasanya di bawah ya. Biasanya di sini. Di sini ya. Kalau nggak di sini ya di sinilah ya, di samping. Yang penting nggak di sini ya Mas ya. Yang penting nggak di sini ya. Ya, tapi kalau kita ngomong tentang mantan tuh kayak nggak enak loh, Dok. Kenapa? Kan mantan penyiar. Enaknya sih penyiar sekian iya, gitu ya. Mantan apa ya? Kalau mantanmu mungkin. Oke, Dok. Nah, ini kan kita membahas tentang sleeping healthy ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai sleeping healthy, sebenarnya konsep sleeping healthy itu seperti apa sih, Dok? Iya. Maknanya apa ya? Maknanya apa ya? Padahal kita ini heran nih, tidur. Padahal tidur tuh setiap hari kayak sesuatu yang menjadi kebiasaan. Tapi ternyata tidak semua loh Mas Budi dan juga mungkin pemirsa TVmu itu yang bisa merasakan tidur yang enak, berkualitas. Ya. Jadi sederhananya tidur itu ya tidak, orang itu kadang tidur tinggal aja, kemudian enggak gitu. Macam-macam ini ya. Ternyata macam-macam dan ternyata banyak juga di antara kita yang mengalami kesulitan tidur atau justru kebanyakan tidur dan justru membuat kita menjadi tidak memiliki kualitas hidup yang baik karena ada gangguan tidur itu, Mas Budi. Oke, nah ini menarik ya tentang kualitas tidur, tapi kita mesti ini ke awal, mungkin Dokter Ida bisa menyampaikan sebenarnya secara umum kebutuhan tidur kita itu berapa sih, Dok? Apakah 10 jam, apakah 12 jam, atau ya 23 jam ya tidur, bangunnya hanya setengah jam itu. Hibernasi ya. Itu namanya putri tidur. Ya, sebenarnya kebutuhan tidur itu mulai bayi sampai orang tua itu makin lama akan makin sedikit ya. Tetapi kita bicara secara umum. Jadi kebutuhan tidur pada orang dewasa rata-rata itu adalah 4 sampai 8 jam. Jadi ada kita sebut istilahnya short sleeper ya. Short sleeper. Jadi dengan 4 jam saja dia sudah merasa segar. Tetapi ada istilahnya long sleeper. Jadi dia harus tidur minimalnya 8 jam untuk bisa segar. Nah, masalahnya adalah dari 4 sampai 8 jam ini bukan sebentar waktunya, tetapi bagaimana tidur itu berkualitas sehingga pada saat dia bangun tidur itu kemudian dia merasakan efek yang segar. Karena pada saat tidur itu banyak sekali proses-proses neurobiologi yang sedang berlangsung. Salah satunya adalah proses repairing cell. Jadi sel-sel itu ada perbaikan juga. Kemudian di situ juga ada hormon-hormon yang kemudian akan berjalan dengan optimal. Salah satunya adalah growth hormone, hormon pertumbuhan, dan tidur yang baik itu juga bisa meningkatkan
hormon stres, misalnya hormon kortisol, dan juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Masalahnya sekarang dengan kondisi COVID-19 ini, kayaknya tidur yang berkualitas itu menjadi mahal, Mas Budi. Nah, dia. Karena mikirnya macam-macam tuh. Mikir sebelah sini, aduh, ada pemotongan gaji ya. Ting sebelah sini lagi, aduh, nggak boleh ketemu si dia ya, dan sebagainya ya, Dok ya. Tapi tadi menarik mengenai klasifikasi umur tadi, bahwa ketika bayi lansia itu mungkin intensitas tidurnya berkurang tuh ya. Iya, betul sekali. Secara normatifnya untuk klasifikasi umur tadi sebenarnya kalau kita tahu ya, kalau kita tetangga kita punya anak yang masih kecil, balita gitu ya. Saya punya teman yang juga baru saja melahirkan. Itu kan per 2 jam bangun, per 2 jam bangun. Nah, apakah yang demikian disebut sebagai normal loh? Ya, sebenarnya kita tidak, sekali lagi kalau kita bicara tentang gangguan tidur atau kualitas tidur itu tidak ditentukan masalah waktunya, tetapi tentu ada ukuran-ukurannya. Apakah itu juga terkait dengan umur ataukah juga terkait dengan tidur itu betul-betul memiliki kualitas. Makanya kita sebut sebagai insomnia atau gangguan tidur itu bukan berapa lama dia nggak bisa tidurnya, tetapi ukurannya adalah secara sederhana ketika dia bangun dia merasa segar. Jadi tidur itu ada siklusnya, Mas. Ada yang kita sebut sebagai siklusnya secara sederhana adalah non-REM dan REM. Non-REM itu non-rapid eye movement, dan REM itu adalah rapid eye movement. Jadi pada saat itu mata kita bergerak dengan cepat. Nah, jadi ketika kita mulai masuk tidur itu ada gelombangnya. Dari kalau kita dalam kondisi sadar seperti ini, waspada, itu yang bekerja kan gelombang beta. Ya, kemudian kita mulai masuk antara kesadaran dan mulai tidak sadar itu adalah gelombang alfa. Kemudian ada gelombang delta yang kemudian menjadi lebih rileks, dan yang makin dalam itu adalah gelombang theta. Nah, setelah di gelombang theta kemudian masuk namanya rapid eye movement. Jadi pada saat itu mulailah mimpi. Nah, itu siklus antara non-REM dan REM ini dari gelombang beta, alfa, delta, theta, kemudian mulai mimpi itu lebih kurang adalah 90 menit. Ya. Ini proses menuju tidur ya itu ya? Ya, proses menuju tidur. Jadi siklusnya itu 90 menit. Makanya kalau misalnya kita tidur siang kalau kita tidur siang itu ya kita sebut berkualitas itu adalah ya lebih kurang adalah 90 menit. Nah, kemudian siklus ini berulang-ulang. Sehingga kemudian kalau kita bisa berbicara tentang gangguan tidur, secara sederhana kita bisa membagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sulit mengawali tidur. Tahap pertama itu ya. Yang kedua adalah dia bisa tidur tapi mudah terbangun. Yang model yang ketiga adalah dia bisa tidur, terbangun, tidur, terbangun, atau yang kita sebut sebagai broken insomnia. Nah, jadi model gangguan tidur itu bermacam-macam, dan ini sebenarnya ada kaitannya juga, Mas Budi, dengan penyebab-penyebabnya. Karena kita secara sederhana juga bisa membagi insomnia itu ada insomnia primer dan insomnia sekunder ya. Jadi kalau insomnia primer itu adalah insomnia yang memang murni gangguan tidur, tetapi insomnia sekunder itu juga disebabkan sebagai dampak dari berbagai macam penyakit atau keluhan medis yang lain. Itu bisa menyebabkan insomnia sekunder. Jadi itu memang mesti kita cermati. Tadi menarik ketika proses itu, saya masih ingin mendalami tentang proses tidur tadi ya. Tapi ternyata kita mesti break dulu sebelum kita mendalami proses tidur. Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, nanti kita bahas kembali mengenai proses tidur yang berkualitas, tetapi kita mesti jeda selepas yang satu ini. Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center.
Jadi kita ke gangguan tidur ya. Iya, jadi gangguan tidur itu kan Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Baik, kita masih di Covid Talk on TV. Kita sambung di segmen kedua, Dokter Ida. Jadi tadi proses tidur tadi ya sudah disampaikan Dokter Ida, dan kita tahu bahwa ternyata proses tidur itu sedemikian rupanya gitu ya. Jadi ada proses yang dilalui, dan kalau satu tahapan terganggu merusaklah kualitas itu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai gangguan tidur, itu sebenarnya apa sih dok yang disebabkan dok? Ya. Jadi gangguan tidur itu banyak faktor ya. Tadi seperti saya sampaikan, ada insomnia primer, ada insomnia sekunder ya. Yang sering adalah pola kebiasaan tidur kita yang tidak teratur ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya punya jam biologis atau yang kita sebut sebagai irama sirkadian, ya. Jadi bukan irama dangdut ya. Ya, jadi luar biasa. Subhanallah, Allah itu menciptakan tubuh kita itu sekali. Jamnya itu ada sendiri. Jadi pada saat malam hari itu ada satu hormon yang menginduksi tidur itu diproduksi secara optimal. Namanya adalah hormon melatonin. Jadi hormon itu diproduksi pada malam hari dan dalam kondisi yang relatif gelap. Itu yang menyebabkan seseorang itu bisa tidur dengan baik. Artinya semua lampu dimatikan ya? Ya. Dalam kondisi gelap ini relatif ya. Yang penting adalah dia tidak terkena sinar secara langsung. Misalnya memang seseorang tidak nyaman untuk bergelap-gelapan. Iya. Aduh, jangan-jangan ada siapa nanti lewat ini ya. Mungkin lampunya itu bisa ditaruh di bawah gitu ya. Atau ya pakai kayak lampu belajar gitu kan, nggak langsung terkena sinar. Nah, pada orang-orang yang misalnya pekerjaannya itu sangat tidak teratur ya, misalnya pekerja malam atau misalnya petugas kesehatan yang dia kadang-kadang tidur malam, kadang-kadang dia harus tidur pagi gitu. Nah, itu akan ada kekacauan pada jam biologis atau irama sirkadian tadi. Ini kalau pekerja malam itu mungkin satpam yang dia bertugas di malam hari ya. Iya. Termasuk kan banyak juga tenaga juga bekerja malam dok kalau betul. Jadi ini juga pola kebiasaan tidur yang tidak teratur itu akan mengacaukan irama sirkadian. Sehingga kemudian mungkin malam dia menjadi melek gitu ya, menjadi seger, tapi kalau pagi atau siang dia menjadi ngantuk. Nah, pada saat pagi atau siang itu hormon melatonin itu tidak diproduksi secara maksimal, sehingga selama apapun kita tidur siang atau tidur pagi itu tidak akan sesegar kita tidur malam. Jadi
salah satu penyebab tidur tidak sehat itu adalah pola kebiasaan tidur yang tidak teratur. Oke, jadi pertama tadi adalah penyebabnya adalah tentang pola kebiasaan tidur yang tidak teratur tadi ya, itu yang pertama. Betul. Termasuk itu ya jet lag ya. Kalau kita habis bepergian, misalnya dulu pergi ke Mekah gitu, kemudian kembali ke Indonesia, itu kan ada penyesuaian adaptasi dengan situasi baru ya, betul. Itu juga salah satu jet lag juga termasuk ya. Iya, betul. Kemudian faktor yang kedua yang sering itu adalah kecemasan ya. Faktor stres, faktor psikologis ya. Jadi secara sederhana kita bisa mencermati apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat kita mengalami gangguan tidur. Biasanya orang yang sulit mengawali tidur atau yang kita sebut sebagai initial insomnia atau early insomnia itu ada kaitannya dengan kecemasan. Misalnya nih Mas Budi bener banget Mas Budi rencananya waktu dulu ya mau akad nikah, besok mau akad nikah tuh. Itu biasanya untuk mengawali tidurnya sulit gitu. Itu terkait dengan kecemasan. Itu aja baru akad nikah ya? Baru akad nikah. Belum akad yang lain ya, akad jual beli tanah, akad yang lain ya. Ya, mungkin juga biasanya kalau mau ujian gitu ya, itu kan biasanya kita ada kecemasan. Waduh, itu yang kita sebut ujian ya. Benar, itu yang kita sebut sebagai initial insomnia. Kemudian ada yang kita sebut sebagai gangguannya adalah late insomnia. Jadi dia bisa tidur, tapi kemudian di tengah-tengah dia terbangun. Nah itu biasanya ada kaitannya dengan depresi, perasaan sedih. Jadi kalau orang tuh lagi sedih, itu kan badannya memang lungkrah ya Mas Budi ya. Mas Budi pernah sedih? Jadi lungkrah itu bahasa Inggris ya, bahasa Jawanya adalah lesu, lungkrah. Ya, dan loyo. Ketok gunung gitu lungkrah. Gitu. Iya, ini pemirsanya ada yang dari Arab loh, Dok. Oh gitu ya. Iya, jadi nggak tahu tadi. Ini casingnya Arab tapi tetap gunung gitu gitu ya. Jadi kalau dia bisa termasuk mungkin karena sibuknya kegiatannya ya, mikir waduh besok masih harus ini gitu itu ya. Biasanya awal. Early itu ya. Tapi kalau orang lagi sedih itu dia bisa tidur, tapi nanti tengah-tengahnya terbangun. Atau yang berikutnya adalah broken insomnia. Tadi saya sudah cerita sama Mas Budi, kan proses siklus tidur itu ada yang non REM ya sama REM. Jadi sampai fase mimpi itu kan kira-kira 90 menit ya. Nah, ini dia ada fase yang memendek di dalam fase tidur itu, yaitu di gelombang deltanya, menyebabkan dia gampang terbangun, kemudian tidur lagi, gampang terbangun, tidur lagi. Itu yang kita sebut sebagai broken insomnia. Biasanya juga ada kaitan dengan depresi. Jadi susahnya gimana, Dok? Broken itu dia bisa tidur, bangun, tidur, bangun. Jadi tidurnya tuh terpecah-pecah, fragmented. Kalau itu termasuk gejala apa itu? Termasuk depresi. Oh, depresi ya. Tapi termasuk depresi. Tapi ini kita tidak bisa langsung kalau sudah seperti itu dia depresi, enggak. Maksud saya insomnia itu bisa berdiri sendiri sebagai sebuah diagnosa yang kita sebut sebagai insomnia non organik, tetapi bisa juga menjadi bagian dari gejala. Jadi gejala depresi, gejala cemas itu juga ada. Kemudian karena penyakit-penyakit tertentu, misalnya ini orang yang memang ada penyakit jantung ya Mas ya. Penyakit jantung itu ketika dia tidur kan kadang dia sesek. Nah, kemudian itu dia juga bisa ada gangguan tidur. Kemudian penyakit asma ya, karena mungkin faktor udara itu dia juga bisa, atau diabetes mellitus yang dia harus kencing malam hari. Ya, tiba-tiba harus terbangun karena harus kencing ya. Ya, betul. Kemudian gangguan-gangguan tiroid itu juga ada bisa gangguan tidur. Jadi ada lagi, Dok, terbangun itu gara-gara terkencingi oleh anaknya bayi. Gitu. Gitu ya. Yang punya bayi ini ya. Yang punya bayi ya, terbangun karena digoda. Iya, itu. Digoda apa nih? Digoda yang lain. Wah, ini kok banyak penampakan di sini ya. Ya, jadi makanya kalau kita bicara gangguan tidur itu kita mesti cari tuh apa sih penyebabnya. Jadi supaya kita tidak kemudian berpikir ini ada insomnia, berarti saya harus minum obat tidur. Nah, kesannya tuh kayaknya apa-apa dikasih obat. Jadi strateginya tidak harus dengan obat sebenarnya, tinggal kemudian kita identifikasi penyebabnya apa ya, Dok? Iya. Jadi ini saya pernah ada seorang pasien gitu ya, dia datang pada saya, dokter saya nggak bisa tidur. Lah kenapa gitu?
Nah, ini kita mikirnya kan kalau kadang-kadang dokter tuh, wah mikirnya nih jangan-jangan ada gangguan apa. Kenapa setelah kita lacak, itu sekarang gardu jaga tuh pindah di depan rumah saya. Jadi berisik ya? Setiap orang setiap hari orang main gaple di situ. Jadi kan berarti nggak bisa kita sebut diagnosa ini sebagai insomnia seperti itu. Nah, tapi yang kita maksud di sini Mas Budi adalah insomnia adalah memang ada kualitas tidur yang tidak bermakna. Ini biasanya dampaknya adalah paginya lesu. Kemudian kita masih gangguan konsentrasi. Sebelum dampak dok, kan masih kita urai dulu ya. Kita urai dulu yang mengganggu kenapa kita tidak bisa tidur tadi itu ya. Mungkin juga termasuk kalau hutangnya banyak kali ya dok ya. Oh gitu ya Mas ya. Dikejar-kejar rentenir. Ya jangan buka rahasia Mas. Nah lagi ini tentu kalau kita kemudian lihat, kita masih ngobrol tentang gangguan-gangguan dan penyebabnya. Nah kalau di era sebelum pandemi kan saya kira normatif tadi yang sampaikan Dr. Ida ya, bagaimana kemudian beberapa hal yang terkait dengan kondisi klinis kita itu juga mempengaruhi bagaimana kita bisa tidur atau tidak tadi ya secara berkualitas. Nah ini di era pandemik yang kemudian segudang permasalahan juga muncul. Kira-kira apakah juga termasuk yang menyebabkan gangguan tidur dok? Iya, betul sekali. Seperti apa kalau kemudian di akhir-akhir ini Dr. Ida menemukan yang demikian dok? Ya sebenarnya gini, diakui atau tidak di era pandemi ini kita mengalami stres ya. Stres itu kan suatu adanya tekanan, kemudian kita harus beradaptasi terhadap satu tekanan itu. Nah, ketika kita stres itu kemudian kalau stres itu berlangsung kronis atau berkepanjangan, maka ini akan meningkatkan satu hormon di dalam tubuh yang namanya hormon kortisol. Jadi hormon kortisol itu diproduksi oleh kelenjar korteks adrenal yang ada di atas ginjal. Nah, apa sih dampaknya meningkatnya hormon kortisol yang berlebihan? Salah satunya adalah menurunkan imunitas tubuh. Kemudian menurunkan nilai ambang nyeri sehingga orang tuh jadi mudah nyeri. Kemudian meningkatkan kadar gula darah. Kemudian juga dia bisa menyebabkan problem-problem pada gastrointestinal, pada perut ya. Kemudian yang jelas kemudian bisa meningkatkan anxiety, depresi dan pusing. Dan sakit kepala itu juga dipengaruhi. Nah, pada saat kita dalam kondisi yang sangat waspada, itu kemudian tubuh kita membunyikan alarm namanya amigdala. Jadi kita tuh punya early warning juga ya? Iya, early warning, sehingga kita menjadi mudah untuk terjaga. Jadi ketika ada sesuatu yang bunyi sedikit saja kemudian kita menjadi geragap gitu ya, ibaratnya ya. Bahasa Indonesianya geragapnya apa Mas? Geragap itu Magelang dok. Gitu. Gerabah. Itu gerabak ya. Gerabak ya. Iya. Betul. Bukan yang pot itu ya? Itu gerabah dok. Tapi ini dok, ini ada pertanyaan lagi mengenai kalau mimpi buruk itu apakah juga termasuk indikator kualitasnya tidak bagus dok? Iya. Jadi tadi kan saya cerita ya bahwa siklus tidur itu ada yang kita sebut sebagai non-REM. Non-REM itu adalah sebelum mimpi dan REM. REM itu adalah rapid eye movement. Pada saat itu dia sedang bermimpi gitu ya. Simpan dulu dok cerita mengenai mimpi buruk. Ini mimpi buruk itu karena ini menarik yang mesti kita bahas ya. Tapi kita akan kembali selepas jeda yang satu ini. Ya. Gadget? Pasti. Blue light dari gadget bikin kamu kusam loh. Inovasi baru Wardah Lightening Series. Micellar Gentle Wash, membersihkan tanpa rasa kesan. Day Cream, melindungi dari blue light dan sinar matahari. Night Cream, cerah optimal, sehat terlindungi. Let's play. Wajah cerah terlindungi dengan yang halal, itu pasti. Wardah Lightening Series. Feel the light. Dampak COVID-19
COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Program langkah pasar lebih mengenai sistem hukum yang bergerak sivil atau yang merupakan kita akan berbincang berbagai isu aktual dan juga kepakaran di berbagai bidang ilmu ada di Universitas Ahmad Dahlan. Degradasi dan fragmentasi dari plastik yang tadinya ukurannya besar terhadap perayaan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tingkat literasi ini mendapatkan sesuatu mengajar tetapi juga mengajar, yaitu tunjangan profesi. Ya, kita salah satu pengajar atau dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, dan sekarang sebagai kandidat. Baik, kita masih di segmen ketiga Coffee Talk on TV tentang sleeping healthy ya dok ya. Sampai lupa saya karena pengen mimpi tadi itu. Oke dok, nah ini kan mimpi ini kan macam-macam ya dok ya. Ada mimpi buruk, mimpi indah, kemudian juga ada mimpi yang kehujanan itu ya. Kehujanan ya. Oke, nah kalau mimpi buruk ini sebenarnya termasuk gangguan tidur atau bagaimana dok? Ya, banyak sekali teori tentang mimpi ya, tetapi intinya sebenarnya adalah kita itu kan secara umum punya alam sadar dan alam bawah sadar gitu ya. Kalau dari beberapa teori psikologi itu disebutkan bahwa mimpi buruk ini terjadi karena adanya satu konflik alam sadar yang belum selesai. Jadi kayak kita misalnya memang lagi punya masalah gitu ya. Misalnya saya punya masalah ini nih. masih di hutang ya masalahnya. Saya punya masalah nih sama Mas Budi gitu ya. Saya tuh masih ganjel sebenarnya. Ya. Rasanya tuh pengen maki-maki Mas Budi. Dokter Ida itu kasih uang loh kalau ngayal. Tak antar nasi goreng loh itu ya. Tapi saya nggak berani gitu. Jadi itu masih betul-betul rasa dongkol itu masih ada gitu ya. Nah, kemudian itu terbawa mimpi. Nah, disitulah kemudian muncul mimpi-mimpi buruk. Mimpi itu mungkin bisa temanya terkait dengan Mas Budi ya, atau terkait dengan simbol-simbol tentang ketakutan itu atau kemarahan ya. Jadi kalau kita sering bermimpi mimpi buruk itu sebenarnya adalah warning, berarti ada situasi di alam bawah sadar kita, alam sadar kita yang sebenarnya belum selesai. Nah, termasuk juga mimpi bagus ya. Ya, kalau mimpi bagus juga sebenarnya itu juga bagian dari ada konflik-konflik alam bawah sadar yang memang menjadi refleksi keinginan kita gitu ya. Jadi kan kalau kita bisa bicara tentang mimpi ya. Jadi seperti orang-orang yang saya bicara secara umum saja ya. Misalnya ketika orang yang mengalami depresi atau tekanan kehidupan yang berat itu biasanya memang mimpinya menjadi buruk sehingga kadang-kadang kita yang membuat dia terjaga dari mimpi, sehingga ketika dokter misalnya memberikan obat untuk memperbaiki tidurnya, biasanya kita memberikan obat sejenis antidepresi yang memberikan efek supaya tidurnya baik, yang sifatnya adalah menekan mimpi buruknya dan memperpanjang gelombang yang namanya gelombang delta supaya tidurnya lebih panjang, berkualitas, dan mimpi buruknya itu tidak
tidak muncul karena yang bikin terbangun itu kan mimpi buruk ya. Ya. Terus kalau tentang mimpi indah, nah itu dia. terus terang Mas Budi, saya belum pernah membaca literatur tentang bagaimana caranya supaya setiap hari itu mimpinya indah gitu ya. Ya, Wah, tadi ada yang bilang request dong mimpi indah gitu. Apalagi di request ya. Ya, tapi intinya adalah mimpi itu walaupun kan Dok, beberapa teman juga cerita bahwa karena saking pengennya ketemu dengan diriku misalnya gitu ya. Iya. Tadi mau ketemu dengan kamu loh, jadi semangat gitu loh. Iya. Jadi memang mimpi itu ada sesuatu yang memang belum terselesaikan. Yang secara alam sadar itu belum terselesaikan dan kemudian itu terekam di alam bawah sadar dan terrefleksikan dalam bentuk cerita di dalam mimpi itu atau refleksi dalam bentuk simbol-simbol gitu ya. Oke. Ini tadi menarik ya. Jadi kalau teman-teman pengen mimpi indah, coba kamu mencoba untuk berkeinginan secara kuat gitu ya. Kok aku pengen makan bakso ya. Nah, nanti malam pasti makan bakso itu ya. Kalau enggak ya tinggal GoFood ya. Jadi kalau mimpi buruk saya bisa cerita, tapi kalau mimpi indah belum ada literaturnya ya? Saya belum punya pengetahuan tentang itu. Mungkin saya harus belajar lebih banyak ya. Iya. Atau ahli nujum kali ya. Oke, Dok. Juga nih dalam bahasa Jawa ada namanya tindian, Dok. Tindian. Itu apa, Dok? Itu ya, sama sebenarnya intinya adalah bahwa di situ ada sebuah situasi alam bawah sadar yang belum terselesaikan. Jadi gini Mas, secara sederhana ya. Manusia itu kan ingin sekali melupakan hal buruk dalam hidupnya gitu ya. Kita tuh pengen melupakan hal buruk. Pergilah. Tetapi pengalaman buruk itu tidak akan pernah 100% hilang. Dia akan tersimpan kayak bayangin aja nih kayak tumpukan folder. Jadi hal yang buruk, hal yang tidak kita sukai, hal yang tidak penting itu kemudian dia akan tertumpuk di dalam satu folder yang ada di bawah gitu ya. Kalau misalnya itu satu komputer kita Dell gitu kan bisa masuk di recycle bin ya. Tapi ini dan kita bisa restore. Nah, ini sama. Kadang-kadang kita udah lupa, peristiwa itu sudah lupa, kita sudah tidak pengen nginget-inget lagi. Bahkan detailnya kita sudah tidak ingat. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang sangat traumatik pada kita. Nah, ini kemudian ada satu kondisi yang tanpa kita sadari itu seperti membangunkan kembali pengalaman atau traumatik tadi, kemudian itu menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa gitu ya. Nah, makanya di dalam agama kita itu kan adalah protap-protapnya supaya kita tidur itu berkualitas ya. Dengan berdoa dulu lah ya. Ya, salah satunya kita bersuci dulu. Bersuci dulu. Kemudian bisa sholat witir dulu gitu ya sebelum tidur dan lain sebagainya. Kemudian dan sebenarnya itu adalah proses ya Dok ya untuk merelaksasi diri kita ya. Ya betul sekali. Sebelum tidur kita berwudu dulu misalnya, kemudian agar kita menjaga wudu kita, kemudian kita berdoa itu agar kemudian secara vertikal kita merasa juga nyaman, aman tentang masalah psikologisnya Dok ya. Iya. Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir tidur itu kan latihan mati sebenarnya Mas. Wow, gitu ya. Oke. Jadi kalau kita pengen ada nggak sih yang tidurnya kebablasan itu Dok? Ya ada ya kali. Jadi tidur gitu, akhirnya kemudian bablas itu lewat. Gitu. Jadi tidur itu ya saya pernah mendengar ya itu adalah miniatur dari kematian gitu ya. Makanya kenapa sebaiknya kalau kita sebelum tidur itu wudu dulu. Nah ini Dok, ada lagi begini, ada yang tidur itu susah sekali juga dibangunkan. Ini sebenarnya apakah terlalu dalam dia tidurnya ya? Kayak dihipnotis gitu ya. Jadi dibangunkan, ayo bangun, tidak bangun. Ini sok nggak bangun, apa emang nggak bangun beneran Dok kalau yang seperti ini? Ya, ada yang kita sebut juga sebagai istilahnya hipersomnia ya, tidurnya kebanyakan. Tidak bangun-bangun itu ada beberapa sebab ya, Mas Budi ya. Yang pertama adalah mungkin dia tidurnya tidak berkualitas sehingga dia justru mengawali tidur itu larut malam atau menjelang pagi. Jadi pada saat dia harusnya terbangun, dia masih dalam fase
non REM dan REM tadi. Jadi fase tidurnya itu sebenarnya memang belum selesai. Jadi saking kuatnya tidurnya sehingga kemudian susah sekali dibangunkan. Mungkin dia mengawali tidurnya memang terlambat. Karena orang-orang dengan insomnia itu kan tidurnya tidak berkualitas. Kadang-kadang dia baru merasa ngantuk itu ketika dia sudah menjelang subuh gitu ya. Jadi itu dia bisa menyebabkan tidurnya tidak berkualitas ya. Dok, nah ini sekarang kita mengakhiri di segmen ketiga terkait dengan kemudian kalau kemudian tidur kita tidak berkualitas gitu ya, karena mungkin jam tidurnya tadi yang tidak menentu atau teratur, kemudian terlalu sedikit tidurnya dan tidak berkualitas juga ya, karena kan tadi kualitas itu kan tidak harus waktu ya, tapi kemudian ketika kita bisa memaksimalkan dengan baik tidur kita, maka berapapun waktu yang 4 jam kah dan sebagainya kan itu juga termasuk kualitas. Nah, kalau tidur kita nggak berkualitas, dampaknya kira-kira seperti apa, Dok? Salah satunya adalah menurunnya imunitas tubuh, gangguan konsentrasi, dan kemudian menjadi sensitif, irritable, mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung. Itu bisa berdampak seperti itu. Intinya adalah tidur itu adalah relaksasi. Jadi saya akan memberikan tips sederhana ini bagaimana caranya supaya kita bisa tidur dengan baik. Yang pertama adalah latih. Tapi saya kira kalau tipsnya kita bahas di segmen betul. Kita masih tentang tadi dampaknya ya. Jadi cemas ya. Bentuk-bentuk kecemasannya seperti apa, Dok? Ya, ketika ada sesuatu yang belum selesai itu pasti akan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan ya. Dan poinnya adalah bagaimana sebenarnya ketika kita mau tidur itu kita berusaha untuk menyelesaikan urusan pikiran, urusan hati dan urusan apapun. Kalau sudah hati itu dalam banget tuh ya. Iya. Jadi ya tentu tidak mudah ya, tidak mudah lah, tidak mudah. Kita juga kadang-kadang seharian juga masih banyak hal yang belum selesai. Tapi mau tidak mau kita harus belajar menaruh itu. Udahlah saya ini adalah hak tubuh saya untuk beristirahat. Kadang-kadang kita perlu besok dipikir besok, itu kadang-kadang perlu kayak gitu, Mas. Jadi perlu besok dipikir besok lah. Yang penting hari ini. Yang penting sekarang selesai gitu. Tapi tadi menarik ketika juga ternyata kemudian ada gangguan-gangguan emosional juga ya, seperti kemudian mudah marah. Kemudian juga mungkin reaksi-reaksi emosi yang lain ya, Dok ya. Apalagi kemudian kalau kita sekarang berada pada era pandemi COVID-19 ini ya, pada hal yang kemudian menyebabkan turunnya atau reaksi emosi yang berlebihan, justru itu akan memperburuk imun kita ya, Dok ya. Benar sekali, Mas. Nah ini menarik ya, terutama kalau kemudian kita berbicara mengenai kembali di era pandemik tentang dampak gangguan tidur. Jadi kalau kemudian teman-teman sekalian itu memang tidak mampu mengelola kondisinya dan mendukung tidur yang berkualitas, ini agak riskan loh, hai teman-teman sekalian pemirsa TVmu. Jadi kecemasan yang ada dalam diri Anda bisa jadi adalah karena kurang maksimalnya tidurnya. Dan ini Dok kembali, jadi kalau gampang marah, emosi, ada nggak sih yang sampai kemudian memang dia sampai benar-benar tidak bisa tidur sama sekali gitu ya? Ada. Karena kalau jadi gini, tidak bisa tidur bisa menyebabkan gangguan emosi. Tapi gangguan emosi, kecemasan juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Jadi ini kayak mata rantai, Mas. Termasuk karena mungkin stresor yang kuat dari luar yang mengancam dirinya gitu ya. Jadi ketika kita itu dalam kondisi cemas, itu kan seperti kita berada di hutan, kemudian di depan hutan kita itu ada harimau gitu ya. Di belakang ada singa. Jadi di sebelah kanan kita ada beruang, sebelah kiri kita ada apa dong? Kucing. Buaya. Buaya. Jangan lebay banget. Jadi kita itu dalam kondisi waspada. Makanya dalam kondisi waspada itu ada ketegangan motorik, hiperaktif otonomik. Jadi ketegangan otot-otot, organ-organ tubuh itu bisa menjadi lebih aktif. Nah, kemudian disitulah kita menjadi sangat kewaspadaan kita meningkat. Nah, kewaspadaan yang meningkat itu yang membuat kita nggak bisa tidur. Ada bunyi mak klutik gitu aja sudah. Kelotong, buaya datang. Iya, jadi seperti itulah. Ketika kita tidak dalam kondisi yang rileks ya, Mas. Baik, Dokter Ida, ini kita akan break dulu dan nanti kita kembali ke segmen keempat, segmen terakhir kita di Coffee Talk on TV sore hari ini. Kita kembali selepas yang satu ini.
Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah? Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya. Siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store. Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiba saatnya di segmen terakhir kita di Coffee Talk sore hari ini masih bersama dengan Dr. Ida, spesialis kedokteran jiwa konsulen dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hadiningrat, dah lengkap sekali pokoknya. Nah, beliau ini kembali kita akan membahas tentang sleeping healthy. Dok, kita sudah membahas tuh seabrek segudang tentang bagaimana tidur, kemudian ini tidur yang berkualitas, ini tidur yang tidak berkualitas, termasuk dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat kita tidak bisa memaksimalkan tidur kita yang berkualitas itu. Lalu kalau kemudian para pemirsa TV-mu ini pengen tidur yang berkualitas, tidur yang sehat, seperti apa tipnya, Dok? Ya, terima kasih Mas Budi. Tidur itu sebenarnya kan adalah suatu hal yang alamiah ya. Kalau malam kita ngantuk, kalau pagi atau siang kita terbangun, dan seperti sudah saya sampaikan yang tadi. Yang tidak alamiah kalau malamnya melek, siangnya malah ngantuk ya, Dok. Oh gitu ya. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita berusaha untuk mengembalikan siklus alamiah tadi. Kecuali kalau memang ada satu kondisi tertentu, mungkin pekerjaan ya kita bisa memaklumi. Tetapi kan tentu ada hari-hari tertentu yang kita tidak full seperti itu. Nah, yang pertama adalah biasakan tidur pada jam yang sama. Itu dibiasakan, dilatih. Jam berapa sih? Ya sudah, tergantung niat insomnia mau tidur jam berapa. Jadi niatnya mau jam berapa ya? Mau jam 10, ya, 9 atau 11 ya? Ya, artinya ya kita bilang rata-rata tidur itu ya jam 9, jam 10 ya. Ya. Kemudian
biasakan tidur pada jam yang sama. Kemudian usahakan sebelum tidur ya, malam itu kita tidak terlalu kenyang, tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu manis atau asin. Oh, kenapa dok? Ya, karena makanan yang manis ataupun makanan yang asin tadi itu manis ya terutama ya, itu akan ya. Otomatis. Kalau manis kok lihatnya ke saya ya dok? GR. Itu kan ketika kita makan manis, kemudian ada satu mekanisme tubuh itu berusaha menurunkan manis dengan cara menaikkan produksi insulin. Nah, ketika gulanya turun, kemudian kortisol, hormon stresnya itu akan meningkat. Nah, hormon stres yang meningkat tadi menyebabkan kewaspadaan itu juga meningkat, gitu ya. Begitu ya. Makan tidak terlalu kenyang. Kemudian hindari kopi atau teh sebelum tidur. Itu sebelum tidur berapa jam? Ya, paling tidak habis maghrib tuh janganlah ya, karena teh itu ada kafeinnya, kopi itu juga ada kafeinnya. Kalau pahit, kopi pahit sama teh pahit sama sebenarnya. Jadi kalau kita memang pengen tidur ya, makanan atau minuman itu sebaiknya kita bukan tidak boleh ya, tapi dianjurkan ya. Dianjurkan untuk tidak kita konsumsi. Maksimal kalau misalnya tidurnya itu jam 10, maka kemudian maghrib ya sudah selesai ya. Iya, jadi kalau atau isya lah ya dok ya. Nawar dikit lah. Iya. Surah apa Mas konco dhewe. Tergantung kulaane sih, sing penting tadi. Nah, itu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan yang pasti jamnya ya, tapi mungkin kan orang tuh kekuatannya berbeda-beda ya. Kalau seperti saya nih, saya minum kopi sore itu saya bisa meleknya sampai malam gitu. Tapi mungkin ada orang yang ya sudah terbiasa jadi dia nggak ada masalah gitu. Tapi intinya adalah kopi atau teh itu kan bisa ada kafeinnya yang membuat efeknya jadi seger. Nah, itu yang membuat orang nggak bisa tidur. Nah, kemudian kalau tidur itu intinya adalah rileks. Bagaimana kita bisa rileks seluruh tubuhnya. Jadi kalau untuk betul-betul nggak bisa tidur, saya sarankan sebelum tidur itu mandi air hangat. Ini tambahan lagi ya. Jadi sebelum tidur itu mandi air hangat ya. Ya, mandi air hangat dikasih garam. Karena garam itu kan ada natriumnya ya. Jadi dia membantu untuk merelaksasi otot. Tapi jangan kasih merica, jangan dikasih micin, nanti jadi sop ya. Iya. Jadi saya bayangkan ya kalau kita mandi pakai garam ya, nanti kemudian bersenggolan kok asin ya. Ya enggak, garam ya ora akeh koyo ngono ya Mas. Paling nanti akan ada efek segar ya. Kemudian mulai masuk tidur itu memang gelap, sebaiknya gelap ya, karena tadi saya bilang kalau kita gelap itu ada hormon namanya hormon melatonin. Kemudian juga mungkin juga suasana kebisingannya kita kurangi ya. Kita kurangi. Kemudian kita berusaha untuk ya kalau orang walaupun sebagian mungkin ada berapa yang kalau tidur nyaman dengan ini ya musik yang sebenarnya nggak apa-apa, musik relaksasi nggak apa-apa. Gitu ya. Musik relaksasi, kemudian kita mencoba untuk berlatih bernafas secara teratur gitu ya. Ambil nafas, keluarkan nafas gitu ya. Ambil lagi, simpan selamanya. Yang penting keluarkannya jelas ya. Jangan ketemu ya, nanti mengganggu tidur yang lain juga ya. Ya, jadi seperti itu Mas. Jadi dan itu harus kita biasakan. Memang dokter kadang-kadang akan memberikan obat, tapi itu sifatnya hanya sementara. Jangan sampai ketergantungan ya. Ya, ini juga saya perlu memberikan menyamakan persepsi, karena memang orang tuh sering menganggap kalau kasih obat dokter atau psikiater itu dianggap nanti kita ngasih ketergantungan. Memangnya saya itu bandar narkoba bikin orang tergantungan? Enggak juga ya. Maksudnya begini, kita memberikan obat itu tentu ada tujuannya. Kalau memang gangguan tidurnya itu murni karena insomnia non organik, memang karena adalah pola perilaku yang salah, tentu sebenarnya cukup dengan higiene tidur. Jadi bagaimana kita melatih tidur itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi merelaksasi diri kita dengan baik. Tetapi contohnya sebut anakku 3 kali, kamu bisa tidur. Tapi mimpinya buruk. Buruk. Tapi kalau memang gangguan tidurnya itu bagian dari gejala psikiatrik, apakah itu depresi, cemas, atau gangguan yang lain, tentu kan harus kita obati gejalanya. Jadi kalau memang ada yang demikian, itu baru kemudian tindakannya adalah demikian ya dok ya? Ya betul, atau kalau itu memang yang mendasarinya adalah penyakit tertentu, tentu penyakitnya harus kita obati dulu ya. Kita obati dulu.
meskipun nanti kita relaksasi mandi air hangat, tapi kalau memang ada penyakit tertentu kan tetap bisa menyebabkan kita tidak bisa tidur berkualitas. Oke. Nah tadi selain kemudian ada makanan-makanan tertentu Mas yang sebenarnya bisa menginduksi tidur. Yaitu salah satunya susu. Karena tidur itu dipengaruhi atau hormon. Semua susu ya Dok ya? Ya, yang penting pakai es ya. Oke, kalau nggak pakai hanya sama. Oke, pantas ya kalau balita itu kalau habis nyusu dia tidur ya? Iya. Semua susu itu menyamankan tidur. Iya. Kalau remaja beda lagi susunya, susu yang beneran lah ya. Iya. Oke. Jadi terus ada makanan-makanan tertentu itu yang triptofan. Jadi susu itu kan mengandung triptofan ya. Triptofan itu bahan dasar untuk serotonin. Serotonin itu menyebabkan seseorang menjadi mudah tidur gitu ya. Itu juga bisa, kalau serotonin itu semacam neurotransmitter yang membuat perasaan kita baik. Kalau orang depresi serotoninnya turun, makanya itu juga kaitannya dengan depresi tadi. Misalnya pisang, apel, tomat ya, itu juga triptofannya cukup tinggi. Itu dikonsumsi berapa jam sebelum kita tidur, Dok? Sebenarnya itu jadikan pola kebiasaan saja. Jadi tidak harus sebelum tidur makan itu, enggak. Tapi intinya kalau kandungan triptofan kita itu bagus, maka kualitas tidur kita juga akan menjadi bagus. Oke, Dok, terakhir ini ada titipan pertanyaan, Dok. Tidur ngorok itu sebenarnya faktor apa, Dok? Tidur ngorok itu banyak faktor ya. Mungkin karena aspek anatomi tubuh juga bisa ya. Misalnya orang yang terlalu gemuk dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada gangguan juga pada sistem di dalam tenggorokan. Ya memang biasanya orang dengan bertambahnya usia itu akan punya kemungkinan seperti itu. Ya, akan ada kemungkinan tapi ini kita bahas di sesi yang lain, saya kira karena waktu juga. Betul. Dokter Ida, ini sudah di penghujung acara kita. Kira-kira pesannya Dokter Ida apa? Ini masih di era pandemik. Agar kemudian kita imunnya naik berdasar dari kualitas tidur kita. Kira-kira pesannya Dokter Ida pada seluruh masyarakat di Indonesia. Ya. Saya selalu yakin bahwa kita semua itu adalah makhluk yang mampu beradaptasi. Seberat apapun kondisi kita pasti bisa menaklukkannya. Yang penting adalah bagaimana kita melatih untuk selalu berpikir positif, berhusnudon bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari izin dan kehendak Allah. Kita boleh cemas, kita boleh khawatir, tetapi kita harus ingat bahwa kecemasan dan kekhawatiran itu sebenarnya tidak 100% akan terjadi. Bahkan saya pernah membaca buku 99% yang kita khawatirkan itu tidak terjadi sebenarnya, seperti itu. Dan supaya kita juga tetap berusaha menjaga kualitas hidup kita dengan tetap makan yang bergizi, pola hidup sehat, menjaga keterhubungan kita dengan orang lain, membatasi informasi yang beresiko untuk membuat kita menjadi lebih cemas. Kecuali kalau informasinya dari TV-mu itu keren gitu ya. Dan tetaplah berkoneksi, berhubungan dengan orang-orang yang suportif, yang memberikan pengaruh positif kepada kita. Dan untuk bisa tidur, saya kira ajaran Islam itu luar biasa sekali, yang memberikan banyak sekali tips-tips ataupun anjuran untuk kita bisa tidur dengan baik, seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Dr. Ida Rohmawati, Magister Sains, spesialis kedokteran jiwa, konsulen, psikiater dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang berkenan berbagi ilmu di sore hari ini bersama dengan TVmu. Dan kalau kita ingin tidurnya berkualitas dan sehat bugar setelah tidur, maka mari kita berlatih untuk menjadikan diri kita lebih tenang dengan cara relaksasi dan menjadikan diri kita lebih berkualitas dan produktif di era pandemi COVID-19. Sampai ketemu di Covid Talk mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.